Malam ini kita sebut sebagai malam penginjilan, supaya kita secara khusus dari firman Tuhan membicarakan hal yang berhubungan dengan keselamatan kita setiap orang. Karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan, dan kita juga adalah manusia yang fana. Dengan umur 70-80 tahun di dunia ini, dan kita akan meninggalkan mati. Nah, Injil Tuhan Yesus ini begitu penting, karena akan menunjukkan kepada kita jalan ke surga setelah hidup kita di dunia pendek ini berlalu. Kita bersyukur kita telah dikaruniakan anak Allah sendiri yang turun dari surga 2000 tahun lalu, hidup di muka bumi ini, berjalan bersama manusia, dan mengajarkan manusia bagaimana kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah yang mau kita dengarkan, dan saya sungguh berharap Tuhan juga berkehendak Bapak Ibu sekalian bisa dengarkan dengan baik-baik, perhatikan dengan baik-baik, menyadari akan bahaya dan ancaman bagi kita yang tidak mau bertobat, yang akan mati dalam dosa kita. Maka kita akan memohon supaya Tuhan menyelamatkan kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bertobat, yang sudah percaya, ya supaya firman Tuhan ini bisa semakin meneguhkan hati kita. Tapi bagi kita yang datang ingin mendengarkan apa yang Tuhan katakan, nah doa kita adalah supaya kamu bisa percaya dan malam hari ini bertobat diselamatkan. Saya pikirkan lama ya untuk malam penginjilan ini, karena inilah kesempatan yang begitu penting, begitu diperlukan, begitu baik ya. Sejumlah orang, banyak orang bisa bersama-sama mendengarkan firman ini. Jadi dari banyak ajaran di dalam kitab suci, saya lihat ada satu hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini yang mau saya ulang, apa yang Tuhan Yesus katakan pada kita semua. Ya supaya kita jangan sampai seperti orang kaya yang barusan kita baca. Terlambat bertobatnya. Pada akhirnya bertobat. Tapi pada waktu yang telah berlalu. Waktu yang salah. Dan dia sekalipun akhirnya bertobat, mau kembali kepada Tuhan, tapi dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk kembali. Karena waktu bagi dia itu telah lewat. Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang seorang yang dikatakan seorang yang kaya di ayat ke-19. Tentu banyak orang dalam dunia ini, tidak hanya orang kaya. Tapi Tuhan Yesus, dia sengaja pilih kisah orang ini. Saya rasa sebagai sebuah contoh yang lebih ekstrim. Sebuah contoh yang menggambarkan orang-orang yang karena kenikmatan hidup di dalam dunia ini, hatinya itu benar-benar tidak memperhatikan Tuhan sama sekali. Jadi bukan maksud Tuhan Yesus bahwa orang kaya itu akan
berakhir dalam hukuman di neraka. Itu bukan maksudnya. Tapi dia melihat ada seorang kaya ini yang di dalam hidupnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mempunyai niat dan keinginan untuk bertobat, untuk hidup sebagai seorang yang beribadah kepada Tuhan. Dan tentu dalam orang ini, contoh yang Tuhan Yesus angkat ini, dalam di orang ini banyak hal-hal yang buruk yang bisa kita lihat. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Tak ada yang salah sebetulnya bagi seorang yang kaya yang untuk hidup seperti orang ini. Berpakaian jubah ungu. Nah, zaman dahulu ungu itu warna kebesarannya. Nah, orang kaya saja yang bisa memakai kain warna ungu ini. Karena bahan untuk menciptakan warna ungu itu tidak gampang diperoleh. Jadi kain ungu itu hanya bisa dipakai, diperoleh oleh mereka yang memang kaya. Dan kain halus juga demikian. Ya. Jadi dia berpakaian dengan sangat baik dan tak ada salah sebetulnya di sini. Orang sekarang kalau kita memang lebih makmur, ya mau berpakaian lebih baik pun tak ada salahnya. Poin kesalahannya bukan di sini. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Hidup penuh dengan kemewahan. Mau dibilang salah, saya rasa juga tidak. Tapi ini ada sisinya. Ada dua sisinya. Hidup dalam kemewahan, barangkali yang dimasukkan adalah ya tempat tinggalnya yang begitu nyaman, kendaraannya pada waktu itu, ya binatang dan lain semua dia miliki. Tentu makanan dia konsumsi setiap hari, ya semua itu bisa disajikan ya dengan kualitas yang barangkali sangat baik. Dan satu sisi ini pun tak bisa kita bilang ada salah di situ. Ya kalau kita sekarang memang lebih makmur dalam hidup ini, ya kita tinggal di rumah yang lebih baik, saya rasa tak ada salah. Ya makanan kita yang lebih berkualitas, lebih sehat juga tidak ada yang salahnya. Ya kalau kita mau pakai kendaraan ya yang lebih baik, lebih empuk, lebih nyaman, lebih bertenaga, juga tidak ada salahnya. Ya. Jadi ada apa dengan orang kaya ini yang Tuhan Yesus angkat ya sebagai sebuah kasus orang yang membuktikan dirinya itu tidak ada Tuhan. Nah, ceritanya itu bisa kita lihat di ayat ke-20. Karena di situ ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borong, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat poroknya. Bapak Ibu bisa lihat di mana masalah orang kaya ini. Dan doa yang kita baca ini. Nah, kita harus ingat kembali bahwa setting daripada peristiwa ini adalah orang Yahudi. Ya, Tuhan Yesus lahir sebagai seorang Yahudi. Jadi dia berbicara dengan latar belakang orang Yahudi ini. Dan orang Yahudi memang sejak dari leluhur mereka Abraham, mereka telah diajarkan oleh Tuhan. Dan terutama setelah Nabi Musa hadir, mereka diajarkan hukum Tuhan. Dan salah satu hukum yang mereka terima adalah bagaimana mereka harus memperlakukan orang-orang yang lebih miskin di antara mereka. Jadi dalam ajaran Tuhan, masyarakat orang yang beriman, yang percaya padanya itu harus saling menjaga. Orang kaya tak ada salahnya. Ya, kalau kita bekerja lebih keras dan Tuhan memberkati, kita berhasil, kita jadi lebih makmur, tidak ada salahnya, itu berkat dari Tuhan. Tetapi di antara kita,
dalam masyarakat mereka itu ada yang kehidupannya lebih sulit. Nah, jadi untuk menolong mereka yang lemah ini, diajarkan bahwa mereka yang mampu, yang kaya, itu harus memperhatikan mereka ini. Ketika kita membaca ada seorang pengemis namanya Lazarus, dan orang ini berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu, dan dia hanya bisa mengharapkan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Pada masa itu, tahu tidak bagaimana mereka membersihkan tangan. Dan mereka makan dengan roti. Ya, orang kaya, orang miskin semua makan dengan roti. Tapi orang kaya tentu punya kelebihan. Jadi untuk membersihkan tangannya, mereka itu pakai roti bersih dan lempar ke lantai. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu oleh Lazarus sang pengemis. Ya. Menunggu di dekat pintu rumah orang itu, ya, bukan sisa makanan, tapi lebih tepat dikatakan kotoran, bekas cuci tangan, bekas melap tangan, roti-roti yang itu yang dibuang, yang orang tidak mau makan. Biasanya itu dikasih kepada anjing. Itulah yang diharapkan oleh Lazarus. Nah, disinilah kita melihat satu hal tentang orang kaya ini. Di dalam hati orang ini, dia tidak ada rasa belas kasihan kepada orang pengemis, kepada Lazarus. Tak ada rasa belas kasihan. Dia tak ada pikiran kalau orang ini sudah sampai, ya, datang ke rumahnya, berhubungan dengan dia, bagaimana dia sebagai seorang yang begitu mampu, dia menolong orang ini. Tapi itu tidak dia pikirkan. Dia biarkan saja Lazarus di situ bersama dengan anjing-anjingnya, makan bersama dengan anjing-anjingnya, sisa-sisa daripada lap tangan dia itu. Nah, ini adalah hal yang terjadi. Inilah yang dilakukan oleh orang kaya ini. Tapi saya pikir dia barangkali tidak dengan sengaja, ya, mau menghina si Lazarus, tidak dengan sengaja mau biarkan dia makan roti sisa lap tangan dia itu. Mungkin tidak. Tapi yang jelas adalah dia tidak mempunyai kepedulian bahwa orang ini begitu miskin, kondisi begitu terpuruk. Kalau dia sudah datang sampai ke tempat dia, apa yang bisa dia bantu orang yang miskin ini? Jadi apa yang terjadi dengan orang kaya ini sebetulnya? Dia tidak mempedulikan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa orang fasik ini, atau orang kaya ini, di dalam hatinya itu tak ada Tuhan. Dia ada orang Israel. Dia orang Yahudi. Dia tahu apa yang Tuhan ajarkan. Tak hidup bermasyarakat, mereka begitu susah. Dia tahu dia mempunyai tugas dan kewajiban untuk menolong. Tapi itu tidak dia lakukan. Malah dia biarkan saja pengemis itu. Dan kita baca. Sampai akhirnya pengemis itu pun mati di situ. Mungkin mati. Apakah kena kelaparan? Mungkin tidak persis. Tapi setidaknya mati. Ya, karena kondisi kesehatannya. Karena begitu minimnya makanan dia. Maka dengan berlalunya waktu, kesehatan tubuhnya itu semakin luntur, semakin melemah. Akhirnya dia mati begitu saja di sana. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus berbicara orang kaya itu, yang dia permasalahkan bukan karena dia orang kaya, tetapi karena dia itu tak mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Tak mempunyai rasa bahwa saya sebagai ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, saya perlu
perhatikan apa yang Tuhan katakan. Mematuhi perintah Tuhan. Itu tidak ada perhatian. Dan dari situ pun bisa ditarik kemungkinan lebih luas bahwa orang itu pun tidak beribadah. Firman Tuhan tak mau dia dengarkan. Dia tak perhatikan, dia tak peduli. Sangat mungkin orang ini pun tidak merasa perlu beribadah kepada Tuhan. Dan dengan demikian, ketika dia menggunakan semua harta kekayaannya, hidup dengan mewah untuk dirinya sendiri, baik dalam pakaiannya, dalam makanannya, dalam tempat tinggalnya, dan segala-galanya tentang itu begitu mewah, itu menjadi sebuah hal yang buruk di mata Tuhan. Kayak orang ini begitu egoisnya. Dia hanya hidup untuk diri sendiri. Hanya hidup untuk kenikmatan diri sendiri. Tapi orang lain tak dia perhatikan. Firman Tuhan yang mengajar dia tentang orang lain itu tidak dia perhatikan. Dan Tuhan sendiri, saya rasa, pun tidak dia perhatikan. Tahun-tahun berlalu, orang ini hidup terus dalam keadaan demikian, sampai akhirnya dia mati. Kita bukan berkata bahwa orang yang kaya itu akan pendek umur, tidak, bukan. Orang ini saya rasa dia menikmati hidupnya cukup panjang, cukup lama. Tapi akhirnya dia mati. Kenapa? Karena setiap orang harus mati. Kita setiap orang harus mati. Saya rasa Bapak Ibu tentu pernah bahkan sering merenungkan tentang kematian ini. Sebuah kesadaran bahwa hidup saya di dunia ini tidak selamanya, hanya beberapa waktu, dan nanti saya akan mati. Itu memang benar. Beberapa hari lalu, pesawat China Airlines tiba-tiba jatuh. Berapa? 123 atau 130-an orang kan meninggal begitu saja. Tadi pagi di grup WhatsApp dapat berita, memang bukan orang kita kenal, tapi karena informasinya heboh, jadi banyak disebar. Mungkin Bapak Ibu ada terima, seorang muda, seorang pengusaha, tiba-tiba loncat dari lantai 7 di sebuah hotel besar di kota Tanjung Pinang. Saya lihat gambarnya masih muda sekali. Tapi dia memilih mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari lantai 7 di kamar sebuah hotel mewah di Tanjung Pinang. Manusia mati. Ada yang mati karena apa? Sakit penyakit. Ada yang mati seperti tadi itu, bunuh diri. Ada yang mati karena bencana. Pakai itu seperti pesawat yang jatuh, bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor, bencana, malapetaka. Ada yang mati karena kejahatan. Ya, dirampok orang, dibunuh orang tengah jalan. Tapi semua inilah yang terjadi dalam dunia kita ini. Kita manusia memang begini. Sebagian lagi dia bersyukur. Hidup sampai uzur, dia hidup sampai tua, hidup sampai seluruh tubuh kita ini sudah lemah. Dan kita meninggal dengan baik. Itu yang terbaik. Tapi itu sebagian saja seperti itu. Yang lainnya banyak sekali cara-caranya. Tapi faktanya ada satu, semua mati. Dan Bapak Ibu harus betul-betul sadar, kita akan mati. Ya.
Kalau tak ada hal yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat, maka setidaknya fakta bahwa kita harus mati itu harus mendorong kita. Karena kita tak bisa mengelak, tak bisa tidak kita harus mati. Tak bisa mengelak, kita akan mati. Dan ketika kita mati, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Dan disitulah kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita hidup selama ini kepada Tuhan. Yesus berkata, orang kaya ini mati. Dan kita melihat bagaimana keadaannya orang kaya ini dalam roh. Tubuhnya sudah tak ada. Sudah dikuburkan. Rohnya ternyata ada di mana? Di tempat api membakar. Dan kita sebut itulah neraka. Orang kita sekarang tidak suka mendengar kata neraka. Kita bilang itu seperti klise. Sebuah hal yang diucapkan terus menerus tanpa makna. Bapak Ibu, neraka bukan klise. Ya. Neraka itu sungguh ada. Dan kalau kita salah, itulah akhirnya kita. Disitulah kita akan berakhir. Orang kaya ini berakhir di neraka. Ia melihat ke atas, firman Tuhan bilang, satu dunia yang lain, dunia orang mati juga. Di situ ada Abraham, di situ ada Lazarus. Dunia orang yang beriman kepada Tuhan. Dunia orang yang beribadah kepada Tuhan. Dunia orang hidup mengikuti Tuhan. Ada di situ dia lihat. Dan walaupun tidak diceritakan di atas tentang Lazarus ini, ternyata kita menemukan bahwa dia ada di surga. Bukan karena dia miskin, lalu dia di surga. Bukan. Tapi fakta bahwa dia di surga, itu menunjukkan bahwa dalam hidupnya, meskipun dia melarat, dan kondisi sedemikian sulit, ternyata dia ada seorang yang beribadah kepada Tuhan. Maka dia bisa berakhir di tempat yang baik di dalam surga. Orang kaya ini melihat Lazarus dan dia meminta supaya Lazarus ini diizinkan untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Dia tak meminta apapun. Dia hanya minta Lazarus diizinkan ya dengan jarinya celupkan ke air, ya. Dan kita tahu sedikit air yang masih tersisa ini bisa diteteskan ke lidahnya untuk menyejukkan lidahnya. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di dunia orang mati, bahwa mereka adalah roh, tapi di sini juga digambarkan ya, dia kebakaran, begitu kepanasan, begitu kehausan. Persisnya bagaimana dengan tubuhnya itu kita tidak tahu. Tapi tubuh yang ada di bumi ketika itu dikuburkan. Jadi rohnya itu di neraka. Tapi kenapa dikatakan hal tentang menunjukkan lidahnya ini? Jadi ada yang berpikir barangkali di neraka itulah mereka diberikan tubuh yang sementara.
Tubuh yang sementara ini tentu tubuh yang juga berbeda dengan kita sekarang. Kalau tubuh kita sekarang ini dibakar, dia tinggal abu. Tapi yang ada di neraka itu ternyata dibakar, dia tidak tinggal abu, dia tidak ada. Tapi tubuh itu merasakan penderitaan, merasakan betapa panasnya, betapa hausnya, sehingga dia begitu mengharap ada tetes air kalau bisa. Nah, kita tak usah mempermasalahkan lebih jauh ya bagaimana penjelasannya tentang tubuh dia di situ. Itu dunia orang mati yang kita memang tidak tahu. Tapi suatu hari nanti kita akan tahu. Ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita akan tahu. Ya bagaimana keadaannya orang dalam roh yang ada di neraka atau ada di surga. Kita akan tahu nanti waktunya. Dia tidak apa. Begitu menginginkan setetes air. Tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Lazarus tidak bisa menyeberang ke neraka dan berikan setetes air. Tak bisa. Antara neraka dan surga itu terpisah, tak bisa diseberangi. Kalau kita haus, kalau sekarang Bapak Ibu duduk di sini dan merasa haus sekali, walaupun kita merasa haus sekali, tapi ada waktu nanti kebaktian akan selesai, dan Bapak Ibu bisa turun ke bawah, ke dapur umum gereja, minum. Jadi walaupun kita sekarang merasa haus sekali, kita punya pengharapan. Nanti berapa lama, setengah jam kah, 1 jam kah lagi, saya sudah bisa minum. Jadi kita menunggu. Nunggu waktunya, kita minum. Masalah kita bisa diatasi. Tapi orang kaya ini tak ada jalan keluarnya. Dia haus, dia kepanasan, dia mau air, dia tak dapat air. Dan dia selama-lamanya tidak akan mendapatkan air. Kalau saja kita bisa lebih terbuka mata rohani kita dan lebih mengerti hal-hal rohani dan bisa menyadari betapa mengerikan penghukuman di neraka itu. Penghukuman yang tak akan berakhir. Begitu menderita, tapi penderitaan itu tak akan berlalu. Penderitaan kita di dunia ini akan berlalu. Paling berat berlalunya nanti waktu kita meninggal. Berlalu juga dia. Tapi ini tak berlalu lagi. Di neraka dia menderita dan penderitanya tak akan pernah berlalu. Bapak Ibu harus ingat satu hal ini. Kita yang berdosa, kalau kamu mati dalam dosamu ini, tanpa Tuhan, tanpa juru selamat, kamu, Bapak Ibu, pikul hukuman atas dosamu sendiri. Dan itu ada di neraka. Dan hukuman di sana tak pernah berlalu untuk kamu. Selama-lamanya tak akan pernah berlalu. Begitu menderita. Hukuman itu sendiri sudah membuat kita menderita. Kenyataan bahwa hukuman itu tidak akan berlalu akan begitu menyiksa mental kita. Itulah yang terjadi ketika kita orang berdosa, mati di dalam dosa kita. Tuhan itu Maha Kudus. Gereja kita dicat putih. Ya. Kenapa kita tidak mau mencat dia warna krim, coklat, biru? Boleh juga kan?
Tapi kita sejak dibangun, tahun 94 sampai sekarang, kita cat putih. Beberapa tahun sekali kita ulang lagi, kita cat putih. Kenapa? Karena gereja, tempat kita beribadah, kita ingin gedungnya putih, melambangkan kekudusan Tuhan, melambangkan kesucian Tuhan. Tuhan itu kudus dan suci. Dari dalam Tuhan tidak ada dosa sama sekali. Tapi kita manusia, sama seperti dinding ini. Walaupun kelihatannya putih, tapi di depan Tuhan yang kudus, ini juga tidak putih. Karena kalau kita mendekat ke dinding itu, kita akan melihat di situ juga ada noda. Ya, coklat sana, coklat sini juga ada. Hitam sana, hitam sini juga ada. Ini sebuah ilustrasi sederhana tentang kita. Kita semua berpikir, kita ini orang suci, kita orang kudus, kita ini orang baik. Kita tidak pernah tangkap polisi, tidak masuk penjara. Dan tak ada orang yang tangannya tunjuk-tunjuk kita, bahwa kita ini orang berdosa. Barangkali benar. Kita hanya tidak berdosa dengan menyolok mata. Tapi kita semua, kalau kita mau jujur di dalam diri dan hati kita, apa saja dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Dari sejak kita mengerti masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda-mudi, masa kita sudah masuk ke dunia kerja, kehidupan perkawinan kita, sampai sekarang. Kalau hati nurani kita bisa lebih lembut, kita akan melihat tahun-tahun yang telah berlalu itu. Kalau bisa, kita ulang kembali. Karena kita malu dengan tahun-tahun yang berlalu itu. Kita malu dengan hal-hal yang pernah kita lakukan. Hari-hari yang telah berlalu, dosa yang telah pernah kita lakukan. Hanya karena tak ada orang yang menunjuk-nunjuk kita. Dan kita pun tak mau membandingkan kita dengan orang lain. Dan kita merasa, wah saya ini juga orang baik-baik saja. Mana baik-baik saja? Dimulai dengan kita dan Tuhan. Kalau kita tak beribadah kepada Tuhan, itu dosa paling besar. Manusia sudah mengerti. Kalau kita tak berbakti pada orang tua, kita itu namanya anak durhaka. Yang satu ini semua orang mengerti. Kalau dia tidak mau peduli pada orang tuanya, itu anak durhaka. Kita semua mengerti. Tapi dia ada ayah dan ibu kita yang melahirkan kita. Tuhan adalah yang menciptakan kita. Dan kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak mengenal siapa Tuhan kita. Hidup sehari-hari tanpa referensi kepada Tuhan. Hidup sehari-hari tanpa memikirkan Tuhan. Tahun dan tahun berlalu, kita tak memikirkan Tuhan. Dan kita masih berpikir, saya ini baik-baik saja. Karena Tuhan masih tidak menghukum kita. Tuhan masih belum menghukum kita. Dan kita merasa baik-baik saja. Tapi seandainya kita bisa bertanya, bagaimana Tuhan memandang kita. Baru kita sadar betapa berdosanya kita. Kita menyembah
Kita menyembah leluhur kita, orang tua nenek kita yang telah meninggal, manusia meninggal, dan kita menyembah mereka seolah-olah mereka adalah Tuhan. Kita pergi ke tempat-tempat dengan patung dan berhala, dan kita berpikir itu semua adalah gambaran dari Tuhan, dan kita menyembah semuanya itu. Bapak Ibu, Tuhan adalah Roh, Maha Bijaksana, Maha Kuasa, menciptakan segala-galanya. Dan Dia mau kita menyembah Dia apa adanya. Dan tidak menjadikan manusia sebagai Tuhan menggantikan Dia. Tidak menjadikan patung berhala sebagai Tuhan menggantikan Dia dan tunduk menyembah kepala semuanya ini. Ini adalah dosa manusia. Dan mungkin juga dosa kita. Waktu kecil, saya juga sering ke tempat-tempat seperti itu. Ke makam, ke kuburan, sembahyang. Ke tempat berjenis-jenis patung dengan ibu saya. Dan sembahyang di situ. Dan kita semua berpikir, kita berbuat hal yang baik, kita beribadah. Tapi di hadapan Tuhan, itu salah. Karena kita tak menyembah Tuhan Allah sendiri. Kita ciptakan sesuatu yang menyerupai dunia ciptaan Tuhan. Dan menyembah ciptaan itu seolah dia adalah sang pencipta. Ini adalah dosa. Ini dosa spiritual Bapak Ibu. Yang kita barangkali tidak pernah mau menyadari. Karena kita manusia. Hidupnya horizontal. Hanya melihat urusan manusia. Tak melihat urusan dengan Tuhan. Sehingga tak menyembah Tuhan. Atau salah cara kita menyembah Tuhan. Kita berpikir itu tak ada isu. Tapi itulah isu yang lebih besar dari segala-galanya. Tuhan akan menghukum kita. Karena kita salah menyembah. Ketika kita tak mengenal Tuhan dan salah dalam menyembah, maka kita juga akan salah dalam cara hidup kita. Maka muncullah segala masalah moral kita. Dari kecil, dari sekolah sudah kita mencontek, beli kunci, beri jawaban, lulus sekolah dengan cara tipu-tipu. Dari sekolah kita sudah ngerti pornografi. Ya, anak SD, anak SMP sudah ngerti itu pornografi. Apalagi sekarang. Zaman saya saja udah ngerti. Zaman saya itu berapa lama itu? Tahun 70-an, tahun 80-an, kita sudah punya gambar-gambar porno itu. Sudah dapat dari mana? Dia ada saja di kelas. Guru dari waktu ke waktu akan cek tas, periksa tas, tak ada gunanya. Waktu dia periksa tas, fotonya ada di telapak kaki saya. Macam apa? Sekarang tak perlu lagi disebut. Dengan handphone di tangan anak-anak kita. Ya kan? Masalah moral, perselingkuhan, percabulan, perzinahan, tak enak didengar. Tak suka kita diomongin hal-hal seperti ini.
Tapi itulah urusan kita manusia. Jadi hadapan Allah, itu dosa. Betapa egoisnya kita. Berdagang, kita makan orang. Kerjasama, kita makan teman bisnis kita. Kenapa? Karena kita tak memikirkan orang lain. Kita memikirkan diri sendiri. Ini saya lakukan untuk saya. Yang penting saya dapat banyak untuk saya. Kebencian sama orang mendarah daging. Sulit dihapus kebencian itu. Bertahun-tahun bisa berlalu. Tapi dendamnya itu tak pernah berlalu. Itulah kita manusia. Orang kaya ini tak beribadah pada Tuhan, tak patuhi apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupnya, dia hidup untuk diri sendiri. Tapi Bapak Ibu, untuk dirinya ini, dirinya yang akan hidup kekal selama-lamanya, kenikmatan yang dia peroleh itu hanya begitu pendek waktunya. Berapa puluh tahun dia hidup di muka bumi saja. Tapi yang kekal itu, masa yang tak akan berakhir, yang tak akan berujung, dia itu di tempat penghukuman. Kalau kita dibilang bodoh, kita tersinggung. Ya. Kalau kita dibilang dungu, kita sakit hati. Tapi ketika kita memberikan diri kita hanya untuk kenikmatan berapa puluh tahun tanpa Tuhan, dan membiarkan hidup kita yang kekal itu ada di tempat api yang menyala-nyala, apakah itu bukan dungu? Tapi kalau Tuhan membuka hati kita, barulah kita bisa mengerti. Dia hidup memang sangat nikmat. Berfoya-foya dalam kemewahannya. Tapi berapa puluh tahun cepat sekali selesainya. Dan sekarang kita menemukan dia di mana? Di lautan api, di neraka. Dan dia tak mempunyai kesempatan untuk keluar dari tempat itu. Bahkan dia tak mempunyai kesempatan untuk meringankan sedikit pun penderitaannya. Dia harus hidup. Dan dia akan hidup terus. Tapi hidupnya dalam penderitaan. Kadang-kadang saya berpikir Bapak Ibu, kalau Alkitab ini tidak ada, dan kita tak pernah mempunyai pengetahuan tentang hal seperti ini, kita tidak akan tahu apa-apa. Dan kita tak bertobat, dan kita mati dalam dosa kita, dan kita sampai ke tempat hukuman itu, tidak mungkin bilang, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya sudah bertobat, mana mungkin saya sampai di sini. Tapi sekarang kita tahu, sejak manusia diciptakan, Tuhan telah mengirimkan nabi-nabinya. Dan kemudian rasul-rasulnya. Dan juga Tuhan Yesus, anak Allah sendiri dan ke dunia ini. Sehingga kita yang dilahirkan ini tahu, kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita ada kitab suci ini. Kita harusnya menyadari apa yang telah Tuhan katakan itu, kita harus cepat bertobat.
dan minta pengampunan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Orang ini di tempat penderitaannya, dia sudah sadar sekali bahwa Tuhan itu ada. Bahwa hukuman bagi orang tak beribadah kepada itu ada. Apakah di antara kita ada yang hatinya masih ragu, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Manusia berdosa, menciptakan teori evolusi abad ke-18, dan membuat generasi-generasi yang datang setelah itu berpikir Tuhan itu tidak ada. Charles Darwin, betapa besar dosa akan dia pikul tempat hukuman itu, dalam mengajarkan hal ini kepada manusia. Kita harus tahu Tuhan itu ada. Jadi kalau di antara kita Bapak Ibu hatinya masih bilang aku tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada, saya bilang Bapak Ibu, Tuhan itu ada. Ya. Kalau Tuhan tidak ada, dari mana kamu ada? Manusia tak bisa tercipta secara kebetulan. Karena semua dunia ciptaan itu ada yang mendesain. Bapak lihat, Bapak Ibu lihat. Kenapa manusia laki dan perempuan? Kenapa kambing jantan dan betina? Kenapa burung merpati jantan dan betina? Kenapa ikan di laut pun jantan dan betina? Hei, kalau manusia datangnya kebetulan, kenapa semua kebetulan sepasang-sepasang? Kenapa begitu? Pikir saja. Mana mungkin sesuatu yang kebetulan, semuanya kebetulan kenanya sepasang. Bagaimana caranya? Namanya kebetulan itu tak ada pola. Satu bisa AB, satu CDE. Tak bisa AB, tak bisa. Itu bukan kebetulan, itu by design. Ada yang merancang seperti itu. Kebodohan tingkat tinggi. Abad 18, tanpa ilmu sel, tanpa ilmu genetik, kita berpikir satu bentuk berubah jadi bentuk lain. Tidak, Bapak Ibu. Abad 20 sudah mengajarkan DNA, sel genetika, itulah yang menentukan bagaimana bentuk sebuah organisme. Bukan berubah. Tapi teori itu telah menghancurkan umat manusia. Sekarang orang berpikir, saya tak ada salahnya tanpa Tuhan. Karena secara ilmiah tak ada Tuhan. Ilmiah apaan? Ribuan tahun kitab suci berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan mengutus para nabi dan rasul. Berbicara tentang nabi yang melihat Tuhan dalam wahyu. Akhirnya berbicara tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Peristiwa-peristiwa adikodrati, supernatural. Berbicara tentang Tuhan itu ada. Seringkali saya juga berpikir, cara yang sederhananya membuktikan Tuhan itu ada. Bapak Ibu percaya hantu tidak? Hantu baliknya Tuhan itu. Ya, dari perkataan itu saja. Kebalikan dari kata hantu adalah Tuhan. Tuhan adalah hantu. Kalau kita percaya ya, dunia roh jahat, dunia perdukunan, ya, dunia yang gelap-gelap itu ada kekuatan itu, ada kekuatan roh, itu juga menandakan Tuhan itu ada. Karena kekuatan roh itu ada, Tuhan itu ada. Itu cara sederhananya saja.
Jadi kita jangan ada lagi yang bilang tak ada Tuhan. Jadi saya mau hidup bebas. Kita ini siapa? Kitakah Tuhan? Kita kayak memutuskan Tuhan itu ada apa tidak ada? Kita kayak memutuskan apa yang terjadi pada kita setelah kita mati? Kalau kita punya kuasa memutus seperti itu, kitalah Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan. Ada yang memutuskan untuk kita bagaimana keadaan kita nanti. Kita tak punya kuasa untuk hal itu. Orang kaya ini tak punya kuasa itu. Di dunia dia berkuasa, dia kaya raya. Tapi setelah hidup dunia ini dia tak ada kuasa apapun. Dia pergi ke neraka. Karena setelah hidup ini, itu urusan Tuhan kita. Tuhan yang hidup. Jadi jangan ada di antara kita yang bilang Tuhan itu tak ada. Saya tak jelas Tuhan itu apa tidak. Jangan bilang seperti itu. Karena itu akan mendatangkan akhir yang mengerikan di neraka. Bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi saya rasa gereja harus menakut-nakuti kalian juga. Menakut-nakutin apa? Bukan sesuatu yang tidak ada. Terus diomongkan seperti ada, bikin takut orang. Padahal tidak. Tapi ini benar-benar ada. Jadi kalau dibilang bikin kamu takut itu bagus, tapi bukan menakut-nakuti. Memang ada. Manusia mati itu jelas pasti. Manusia mati ke neraka itu pasti juga. Jadi kamu nanti mau kemana? Kalau kamu sekarang dalam hati bilang, aku pun tak pasti Tuhan apa tidak ada. Coba bilang sama orang tua kamu tuh. Aku tak pasti juga kamu itu orang tua saya apa tidak. Apa akibatnya? Itu manusia. Orang ini setelah di neraka, dia baru sadar. Kita ini tak usah lah. Kalau sampai ke sana baru sadar. Setelah dia sadar, dia pun dah tahu dia tak punya kesempatan. Lalu dia teringat, dia masih punya 5 saudara laki-laki. Dan dia berharap saudara-saudaranya tak usah sampai berakhir seperti dia di neraka ini. Jadi dia minta, bisa tidak Lazarus setelah mati ini bangkit. Sehingga orang itu, masyarakat itu, saudara-saudaranya terkejut. Kenapa Lazarus mati udah bangkit? Kenapa Lazarus mati bisa bangkit? Coba kita dengarkan dia. Dia berpikir, kalau Lazarus mati dia udah bangkit, yang lain pasti mau mendengar. Tapi firman Tuhan bilang tidak. Tuhan tak akan mengirim Lazarus untuk bangkit. Kenapa? Karena pada mereka di dunia ini ada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang dia baca ini tidak mau percaya, seorang bangkit itu pun mereka tak mau percaya. Nah, Bapak Ibu, ini memang benar. Memang Tuhan tidak mau membangkitkan Lazarus. Tetapi bukankah benar Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Bukankah benar pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Bukankah benar ada yang mati dapat kembali? Tapi percayakah dunia ini kepada Tuhan? Bertobatkah dunia ini kepada Tuhan? Banyak yang mendengar dan tak bertobat juga. Jadi firman Tuhan bilang, biar mereka mendengarkan firman Tuhan itu, mendengarkan kitab suci ini. Dan kalau mereka mau bertobat, biarlah mereka bertobat. Karena ribuan tahun Tuhan sudah memberitakan firman-Nya, sudah menyatakan dirinya. Kalau kamu tak mau juga bertobat, mau bagaimana lagi? Orang yang tak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, tak pernah mendengar tentang kasih Tuhan kepada kita. Tadi malam saya pikirkan besok mau menyanyi lagu apa. Saya pikirkan benar. Dan saya cari buku pujian yang lama itu. Bukan KPPK yang kita pakai sekarang.
Tapi PPK, puji-pujian Kristen. Udah lama itu. Karena di situ saya selalu teringat ada sebuah lagu yang sangat indah. Allah mengasihi dunia. Ya, nah, saya cari lagu itu supaya malam ini Bapak Ibu nyanyikan. Kenapa? Supaya Bapak Ibu diingatkan kembali. Atau pertama kali mendengar bahwa Allah kita, Sang Pencipta kita, itu mengasihi kita. Ya, mengasihi kita. Kita itu orang berdosa, tapi disayangi oleh Tuhan. Nah, saya pilih lagu yang kedua itu, Aku Tak Tahu. Menjelaskan, ya, kita tak tahu kenapa Tuhan mau mengasihi kita. Memangnya kita ini baik? Kita juga tidak baik. Tadi udah kita bilang, dari kecil sampai dewasa, berapa banyak dosa yang kita lakukan itu. Tapi kenapa Tuhan mau mengasihi kita? Kenapa Tuhan masih mau mengutus anaknya sendiri datang ke dunia ini, menderita di kayu salib sampai mati untuk menyelamatkan kita? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, bukan karena aku tidak tahu. Aku hanya heran. Betul-betul heran. Kenapa Tuhan mau itu loh. Ya. Kita tahulah. Tuhan tuh, karena dia mengasihi kita itu saja. Maka dia mau datang ke dunia ini. Kita heran. Kita manusia seperti kita ini. Tuhan masih mau peduli sama kita. Apa yang baik sama kita ini? Jadi Tuhan mau mengasihi kita. Nah, lagu ketiga ya. Saya sengaja pilih supaya kita menyanyikan sebuah lagu yang menunjukkan penghargaan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena dia juru selamat kita. Tanpa dia, kita semua akan pergi ke neraka dan menyesal di situ dan selamanya dihukum di situ. Tuhan Yesus, nama yang terindah. Juru selamat kita ini. Karena dia datang, kita bisa hidup. Orang kaya ini pertobatannya terlambat. Dia terlambat selama-lamanya. Di masa Tuhan Yesus, dia sudah ada di tempat hukuman. Sampai sekarang 2000 tahun berlalu, dia masih akan ada di situ terus. Sampai nanti akhir zaman, dia masih akan ada di situ terus. Sama kita nanti di dalam kerajaan surga. Selama-lamanya. Dan dia juga selama-lamanya ada tempat hukuman itu. Tak bisa lagi keluar. Menjadi seorang Kristen di neraka. Begitu ironinya. Ya. Akhirnya Kristen juga. Semua umat manusia akhirnya Kristen juga. Tapi terlambat. Kristennya ketika di tempat hukuman. Dan disitulah dia sadar dengan sadar-sadarnya. Bahwa dia tak beribadah dengan benar kepada Tuhan. Dia memikul dosa sendiri. Dan dia ada di tempat itu. Tapi apa gunanya? Pertobatan hanya berguna kalau bisa menolong kita, menyelamatkan kita. Pertobatan terlambat hanya akan menambah penderitaan batin, penderitaan mental kita. Moga kita merasa, kenapa saya tidak lebih cepat bertobat sebelum saya sampai di sini. Jadi ketika mempersiapkan malam pengajian ini, saya pun berpikir apa yang mau saya bicarakan pada jemaat sekalian. Banyak hal bisa dibicarakan. Ya.
Tapi saya berpikir, baiknya saya ingatkan jemaat sekalian, jangan terlambat. Bertobat dan terlambat, itu tak ada artinya lagi. Bersyukur ya Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Tapi kalau malam hari ini ada yang masih ragu, kamu harus sekarang bertobat. Tak usah, dan tak baik kita bilang saya tunggu dulu. Saya tunggu dulu. Saya pikir-pikir dulu. Atau kita bilang, belum waktunya saya datang kepada Tuhan. Ada memang teman yang berkata demikian kepada saya. Saya tidak tahu apakah dia malam ini masuk ke Zoom tidak. Tapi dia bilang dia mau datang. Kemudian dia bilang ke saya lagi, saya rasa belum waktunya lah saya pergi kepada Tuhan. Tapi nanti suatu waktu saya akan ikut Yesus, dia bilang. Tapi dia merasa belum waktunya. Segala sesuatu memang ada waktunya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bilang saya tunggu waktunya nanti, bagaimana kalau waktunya tidak ada nanti? Bagaimana kalau waktunya tak pernah datang lagi? Bagaimana? Karena manusia akhir hidupnya di dunia ini tak bisa kita atur. Kita bisa berharap mau berumur panjang, tapi belum tentu berumur panjang. Kita bisa berharap nantilah setelah urusan usaha saya lebih lancar, atau urusan rumah tangga saya sudah lebih baik, baru saya pikirkan tentang Tuhan. Kita mungkin berpikir ini rangkai bijaksana. Tapi apakah kita pernah pikirkan juga bagaimana kalau sebelum semuanya lancar, kita sudah tak ada? Dan kita menemukan tempat kita bersama orang kaya ini. Dan kita tak mau bertemu dengan orang kaya ini. Kita tak akan mau bertemu dengan orang kaya ini. Kita mau pergi kepada Lazarus. Tempat Lazarus. Karena itu tempat keselamatan. Dalam hal pertobatan, sedetik pun kita tak mau terlambat. Di saat kita menyadari kebenaran, di saat kita menyadari bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita yang bisa bawa kita pergi ke surga terlepas neraka, di saat itulah kita harus bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Dan bersungguh-sungguh sejak hari itu, kita akan hidup ikut Tuhan Yesus. Karena inilah hal yang paling benar yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan. Ciptaan yang berdosa. Dan Tuhan Sang Pencipta itu hidup. Urusan di dunia ini, urusan di dunia akan datang, itu bergantung pada Tuhan. Bagaimana bisa kita tak bertobat dan menyembah Tuhan Allah kita ini. Dan menyambut juru selamat Tuhan Yesus yang Allah telah sediakan bagi kita semua. Jadi malam hari ini bertobatlah. Ya, supaya kita semua selamat. Semua selamat.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami. Bukakanlah mata hati kami. Supaya kami melihat betapa berdosanya kami ini. Dan betapa mengerikannya kalau kami harus berakhir seperti orang kaya ini. Tuhan Yesus, bantulah kami. Supaya di saat ini juga kami bertobat, mengaku dosa kami, dan memohon Tuhan Yesus menyelamatkan kami semua. Tuhan Yesus, bantulah semua yang mendengarkan firman-Mu, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Dan kami semua diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.